Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak ibu. Sore Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Kalau ibu tanya nih kabarnya gimana, anak-anak ibu jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak ibu? Oke Bu. Oke, ibu ulang ya. Gimana kabarnya nih anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelumnya ibu mau berterima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke ruang BK melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Nah, anak-anak ibu ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita dan pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik pada anak-anak ibu. Nah, jadi kita akan di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ibu mau nanya nih anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu. Belum pernah melaksanakannya juga? Belum. Oke, ibu akan menjelaskan bimbingan kelompok terlebih dahulu ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan BK yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu mencegah agar terhindar dari permasalahan-permasalahan umum yang terjadi di sekitar anak-anak ibu. Nah, selain untuk mencegah permasalahan-permasalahan, bimbingan kelompok itu juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi anak-anak ibu agar anak-anak ibu nanti lebih leluasa bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Nah, di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok itu nanti, ibu akan memberikan nih contoh permasalahan umum yang terjadi di sekitar kita. Lalu nanti ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak ibu masing-masing untuk menyampaikan nih permasalahan umum apa yang mau dibahas. Lalu nanti kita akan menetapkan suatu masalah, lalu kita akan membahas permasalahan itu hingga tuntas. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham Bu. Oke, jadi di setiap kegiatan juga pasti adanya aturan kan, betul? Betul Bu. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga ada aturan. Yang mana aturannya nanti yang pertama, anak-anak ibu diharapkan untuk aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Entah itu aktif dalam menyampaikan apa yang mau disampaikan seperti saran, tanggapan, dan sebagainya. Asal hal-hal tersebut tidak keluar dari konteks yang kita bahas nanti. Yang kedua, anak-anak ibu sukarela. Anak-anak ibu sudah sukarela nih kan datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Dan yang terakhir, anak-anak ibu jika temannya masih bicara atau masih memberikan contoh, diharapkan anak-anak ibu perhatikan temannya. Jangan sampai nanti temannya bicara, anak-anak ibu sibuk sendiri, terus memotong pembicaraan temannya. Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke. Baik, kita akan perkenalan diri dulu ya, karena ini kan beda-beda kelas ya, dan pastinya belum mengenal lebih jauh gitu kan. Nah, ibu perkenalan diri dari ibu dulu. Perkenalkan, nama ibu Elvira Caprianti, biasa dipanggil Bocah. Ibu guru BK baru di sekolah ini. Selanjutnya siapa yang mau perkenalan diri dulu? Saya. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Revira, saya dari kelas 10 IPA 2. Baiklah, perkenalkan nama saya Gabi Sulimanima, saya di kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, saya Deni dari kelas 11 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Trianti dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Yulia dari 10 IPA 2. Oke, sudah menyebutkan nama masing-masing. Ibu mau tes ombak dulu nih. Takutnya ada yang belum hafal nama temannya. Revira, ini temannya siapa namanya? Trianti. Oke, betul namanya Trianti? Oke, Trianti, ini siapa namanya? Kak Bandung. Oh, Kak Galuh. Betul namanya Kak Galuh? Betul. Oke, Galuh, ini siapa namanya? Denis Bu. Oke, betul namanya Denis? Betul Bu. Denis, ini siapa namanya sebelah ibu? Nurul Bu. Oke, Nurul, betul namanya Nurul? Iya Bu. Oke, anak-anak ibu sudah mengenal satu sama lain. Nah, jadi ibu ingin mengingatkan kembali bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu permasalahan umum yang terjadi sekitar anak-anak ibu guna
nanti anak-anak ibu bisa nih tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah dari permasalahan tersebut. Nah, ibu mau nanya nih pada anak-anak ibu, apakah anak ibu udah siap laksana kegiatan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Betul? Betul, Bu. Betul ya? Betul. Oke, ibu mau tes dulu lah. Kita ice breaking dulu ya. Anak-anak ibu tegakkan badannya dulu. Oke, dalam ice breaking ini ibu mau tahu nih anak-anak ibu sudah fokus atau konsentrasi nggak untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Nah, jika ibu bilang lion, anak ibu bilang row. Oke? Kalau ibu bilang hero, anak ibu bilang who. Kalau ibu bilang queen, anak-anak ibu harus bilang yuhu. Oke, udah siap nih? Siap, Bu. Lion, Roar. lion, Roar. hero, hero, queen, queen, Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi anak-anak ibu sudah fokus semua. Ibu akan memberikan nih contoh permasalahan umum yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya masalah yang sering terjadi di sekitar kita itu mabuk lem atau yang sering kita kenal dengan lem. Ibu beberapa hari lalu nih jumpa ada beberapa anak sekolah yang ngelem di belakang sekolah. Nah, itu permasalahan umum juga di sosial media juga ada ibu nengok berita seperti itu sampai dibawa ke rumah sakit. Itu kan permasalahan umum ya. Nah, setidaknya anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu ada contoh permasalahan yang mau dibahas di sini agar anak-anak ibu tahu nih bagaimana caranya agar terhindar dari permasalahan tersebut? Ada yang mau bersedia atau mau ibu tunjuk? Saya, Bu. Oke, silakan Galuh. Kasus permasalahan bully, Bu. Bully. Oke, dari Galuh ada permasalahan bully. Yang lain? Ibu, Nah, silakan Denis. tawuran, Bu. Tawuran ke sekolah. Oke, Denis menyampaikan permasalahan umum yang mau dibahas tawuran. Siapa lagi? Yanti? Nah, Yanti dulu ya. Balap liar, Bu. Balap liar. Oke, dari Yanti balap liar. Silakan Danira. Beberapa hari lalu juga saya lihat anak-anak kelas sebelah itu merokok di belakang sekolah pas pulang sekolah. Oh, merokok ya kasus permasalahannya. Seks bebas, Bu. Seks bebas. Oke, itu malah juga terjadi ya. Nah, tadi kan ada kasus dari merokok, bully, tawuran, Iya. balap liar, dan seks bebas. Kira-kira untuk pertemuan bimbingan kelompok pertama nih apa yang mau kita bahas terlebih dahulu? Bully, Bu. Bully. Yang lain gimana? Setuju? Setuju. Oke, kita tetapkan ya, kita akan membahas tentang bully. Nah, Galuh bisa diceritakan nggak atau bisa dijelaskan nggak tentang bully itu apa gitu menurut Galuh? Oh, kalau menurut saya, Bu, bully itu terdapat ada dua bully, Bu. Yang itu ada secara non verbal dan verbal, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Galuh. Nah, dari Galuh bully itu ada dua, yaitu verbal dan non verbal. Yang lain gimana? Ada tambahan lagi tentang bully? Atau mau bilang contohnya, Bu, atau pernah ngeliat gitu? Ada yang mau menceritakan? Saya, Bu. Oke, silakan Danira. Jadi, Bu, saya tuh pernah jadi salah satu korban bullying pada saat saya masih SD, Bu. Jadi teman-teman saya tuh menjauhi saya karena dipengaruhi oleh satu orang teman saya, dia supaya nggak berteman sama saya. Jadi saya nggak ada temannya, Bu. Oke, dari Danira, dia pernah merasakan langsung ya bullying tadi. Yang lain gimana? Atau pernah merasakan hal yang sama atau pernah melihat nih kayak permasalahan dari Revira atau cerita Revira? Benar, Bu. Silakan. Sama. Silakan Yanti. Gimana tuh? Boleh diceritakan? Yang sama kak seperti Revi dijauhin teman. Iya, sama-sama aja diasuh gitu ya, dijauhi teman. Yang lain gimana? Bu, Silakan Galuh. saya, Bu, pernah mengalami, Bu. Saya jadi korban bully, Bu. Oh. Gara-gara saya dibully, badan saya gendut, Bu. Oh, jadi di sini masing-masing pernah mengalami langsung ya dari bully. Atau selain mengalami langsung, apa Dana Ibu sudah pernah nengok nih di sosial media gitu kan ramai nih kasus bully. Kira-kira ada yang mau menyampaikan?
Saya Bu, saya pernah melihat di TikTok Bu, ada kasus bully antara selebriti dunia Bu, antara Hailey Bieber sama Selena Gomez Bu. Wah, Hailey Bieber sama Selena Gomez ya. Itu maksudnya cyberbullying lah ya. Iya Bu. Oke. Nah, dari tentang yang kita bahas tentang anak-anak ibu sudah menceritakan nih tentang bully, pernah mengalami langsung malahan. Nah, kira-kira nih apa dampak dari bullying menurut anak-anak ibu? Dampak untuk diri sendiri itu Bu. Iya. Jadi korban. Kalau saya Bu pernah mental saya kena Bu. Saya sedikit depresi Bu. Oh, lalu sedikit depresi ya, iyalah karena kita dibully itu pasti nggak enak kali gitu kan. Iya, Bu. Nah, yang lain pasti dampaknya sama lah ya, dampaknya itu berdampak negatif. Nah, sudah tahu bully itu berdampak negatif. Jadi kita nih berusaha untuk terhindar agar tidak menjadi pembuli ataupun dibully kan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bullying tadi? Ada yang mau menyampaikan? Mungkin kalau lebih ke fisik, mungkin digangguin secara fisik itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Oke, kalau misalnya ini bagi korban ya Bu. Nah, bagi korban bisa untuk melaporkan ke pihak berwajib. Yang lain? Tapi tunggu dulu, nampaknya anak-anak ibu ini mulai ngantuk ya. Mulai tidak fokus. Kita ice breaking lagi lah ya. Bu. Nah, jadi kalau misalnya ibu bilang tepuk pagi, anak ibu tepuk 1 kali. Kalau sore 2 kali. Kalau malam jangan tepuk. Oke, udah paham? Paham Bu. Tepuk sore, malam, pagi, sore, sore, malam, pagi, pagi, sore, pagi, malam. Oke, udah mulai fokus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi tadi si Nurul sudah menyampaikan nih, kita tuh agar terhindar dari bully berarti harus tegak gitu terhadap hukum gitu kan. Kita harus berani melapor. Yang lain gimana? Saya Bu. Nah, silakan Mungkin Kira. kalau saya sebagai korban, saya speak up nanti. Saya cerita ke mama saya. Terus mama saya melapor kepada guru yang ada di sekolah. Jadi teman-temannya itu dipanggil. Oke. Jadi kalau dari Kira caranya speak up gitu. Ada lagi yang lain? Nggak ada Bu. Nggak ada, sudah cukup. Oke, jadi ibu tambahkan ya. Jadi kasus bully ini pasti sangat berefek negatif baik bagi pembulinya atau bagi korbannya. Nah, sebagai siswa ada baiknya kita menghindari hal tersebut karena bully tersebut itu bisa mematikan mental korban gitu, bisa mematikan kepribadian seseorang. Jadi anak-anak ibu jika melihat ada nih kasus perundungan atau bully di sekolah, anak-anak ibu harus berani speak up, berani melapor. Jangan anak-anak ibu berpikiran, aduh takutlah Bu, nanti saya nggak ditemenin gara-gara saya ngadu gitu. Jangan, kita sama-sama membantu agar di sekolah kita ini tidak ada permasalahan bullying. Nah, nampaknya nih karena sudah menyampaikan komitmen dan hari juga semakin sore, kegiatan bimbingan kelompok kita akan berakhir ya. Nah, ibu mau nanya kepada anak-anak ibu gimana pesan dan pesan dari kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang mau atau ibu tunjuk? Saya Bu. Nah, silakan dulu. Pesan saya mungkin menambah wawasan saya yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Pesan saya lebih fokus lagi, Oke. lebih aktif lagi informasinya. Oke, dan terima kasih untuk Nurul. Tepuk tangan dulu untuk Nurul. Sudah sampaikan. Ada lagi yang lain? Siapa kira-kira? Saya, Bu. Nah, silakan Galuh. Pesan saya Bu, setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu tentang kasus bully tadi, saya harap semoga di Indonesia tidak ada lagi pelaku bully itu. Tepuk tangan dulu untuk Galuh. Nah, sebelum itu kan tadi ada banyak nih permasalahan yang belum kita bahas. Entah itu tadi seks bebas, balap liar dan sebagainya. Nah, kira-kira untuk pertemuan selanjutnya bimbingan kelompok mau diadakan kapan anak-anak ibu?
Minggu depan mungkin boleh Bu. Di jam yang sama? Iya Bu. Lokasinya di sama atau mau cari lokasi lain? Mungkin bisa di luar Bu, biar bisa lebih enak lagi Bu. Mau di luar karena di ruangan BK panas ya. Iya Bu. Oke. Jadi minggu depan nanti anak-anak ibu jangan kaget jika dipanggil pakai pengeras suara karena kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan. Baiklah teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan dan pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelumnya ibu akan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah ikut aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, ibu harap ke depannya anak-anak ibu yang belum aktif ditambah lagi aktifnya, dan yang sudah aktif pertahankan keaktifannya. Mungkin sampai di sini ya karena hari sudah sore. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.